Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin seorang aparatur sipil negara itu benar-benar efektif dalam melayani masyarakat? Jawabannya tuh seringkali ada di satu kata, kolaborasi. Hari ini, kita bakal ngulik nilai ini lewat kacamata seorang calon abdi negara, Syafir Omar Aziz. Dan kita lihat gimana kolaborasi membentuk perjalanannya. Yuk kita mulai. Oke, kenalan dulu sama tokoh utama kita hari ini, Syafir. Dia seorang calon pegawai negeri sipil alias CPNS. Perjalanannya buat jadi abdi negara seutuhnya tuh baru aja dimulai. Tepatnya Syafir Omar Aziz, peserta latihan dasar CPNS Batch 6, Angkatan 27. Bayangin deh, di antara ribuan calon ASN lainnya, dia ada di momen yang krusial banget, di mana fondasi sebagai pelayan publik sejati itu lagi dibentuk. Nah, misi dia kali ini jelas banget. Dia harus benar-benar meresapi salah satu pilar utama ASN berakhlak, yaitu kolaborasi. Dan ini bukan cuma soal hafal definisinya aja ya, tapi gimana cara memahaminya sampai ke akar-akarnya, buat nanti diterapkan langsung di lapangan. Oke, langkah pertama Syafir. Kita bedah dulu konsepnya. Apa sih sebenarnya arti kolaborasi di dunia birokrasi? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya nilai ini diwujudkan dalam tindakan sehari-hari? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Intinya tuh simple, tapi dalam banget. Kolaboratif itu soal membangun kerjasama yang sinergis. Artinya, bukan sekedar kerja bareng-bareng, tapi gimana caranya menciptakan hasil yang jauh lebih besar daripada kalau masing-masing kerja sendiri. Ibaratnya, 1+1 itu bisa jadi 3, atau bahkan 4. Biar gampang ingetnya, Syafir pegang dua kata kunci ini. Pertama, kesediaan bekerja sama. Ini pondasinya, sikap dasarnya. Dan yang kedua, sinergi untuk hasil lebih baik. Nah, ini tujuan akhirnya, yaitu menciptakan dampak yang lebih besar buat masyarakat. Tapi kan teori doang nggak cukup ya. Makanya Syafir langsung mempelajari studi kasus nyata. Kasus pertama ini membawanya ke sebuah isu yang kompleks dan bahkan melibatkan banyak negara. Yap, studi kasusnya adalah penanganan pengungsi. Ini sebuah tantangan kemanusiaan yang rumit banget. Masalah kayak gini tuh mustahil diselesaikan cuma sama satu negara atau satu lembaga aja. Nah, disinilah kolaborasi jadi kunci utamanya. Dan inilah contoh konkretnya di lapangan. Kita bisa lihat ada perwakilan dari Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim, lagi duduk bareng sama Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM, dan juga Badan Pengungsi PBB UNHCR. Masing-masing pihak ini punya keahlian, data, dan sumber daya yang beda-beda. Tapi, mereka kumpul buat satu tujuan, cari solusi terbaik buat menangani pengungsi. Nah, aksi ini tuh pas banget sama panduan perilaku yang pertama. Dengan melibatkan banyak pihak, ide yang muncul jadi lebih kaya, dan solusinya jadi jauh lebih komprehensif. Setiap pihak bawa sudut pandangnya masing-masing ke meja diskusi. Sesuatu yang nggak mungkin didapat kalau cuma kerja sendirian. Oke, dari panggung internasional, sekarang kita geser ke contoh yang lebih dekat sama kita. Gimana sih kolaborasi ini terwujud di tingkat lokal, di lingkungan kita sehari-hari? Studi kasus keduanya adalah patroli keamanan gabungan selama bulan suci Ramadan. Tujuannya sangat jelas, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang beribadah. Coba dilihat, seragamnya beda-beda kan? Ada aparat dari kecamatan, polsek, koramil, dinas perhubungan, sampai satpol PP. Kebayang nggak kalau mereka patroli sendiri-sendiri? Pasti ada aja celah keamanannya. Tapi di sini, mereka bukan lagi entitas yang terpisah, melainkan jadi satu barisan yang siap bergerak bareng. Inilah wujud nyata sinergi di level paling bawah. Aksi ini adalah cerminan sempurna dari panduan perilaku yang kedua. Nilai tambah yang dihasilkan jelas luar biasa. Bukan cuma rasa aman yang lebih terjamin, tapi juga ada pesan persatuan yang kuat buat masyarakat. Inilah hasil yang jauh lebih besar dari sekedar penjumlahan patroli masing-masing. Nah, setelah melihat dua contoh nyata yang beda banget ini, Syafir mulai menarik benang merahnya. Apa sih pola atau langkah-langkah praktis yang bisa diambil dari lapangan untuk benar-benar menerapkan nilai kolaboratif? Dari dua kasus tadi, Syafir menyimpulkan ada sebuah pola, 4 langkah praktis buat berkolaborasi. Pertama, kenali dulu siapa aja yang terlibat dan punya kepentingan. Kedua, buka ruang untuk dialog, kasih semua pihak kesempatan berkontribusi, kayak rapat IOM dan UNHCR tadi. Ketiga, satukan kekuatan dan sumber daya yang ada, seperti personel dalam patroli gabungan. Dan yang terakhir, fokus ke tujuan akhirnya, ciptakan nilai tambah yang nyata buat masyarakat. Jadi,
Ini dia poin krusialnya. Bagi Xavier dan juga buat kita semua, pelajaran terpentingnya adalah bahwa kolaborasi itu bukan sekedar konsep indah atau slogan yang ditempel di dinding kantor. Kolaborasi itu tentang aksi nyata, tentang kemauan buat kerja bareng demi tujuan yang lebih besar. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh bayangkan, Anda adalah Xavier, baru mulai pengabdian, dan melihat langsung masalah di sekitar Anda. Dengan kekuatan kolaborasi di tangan, inisiatif apa yang bakal Anda gagas pertama kali untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat? Jawabannya ada di tangan Anda.